Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi kuartil, desil, dan juga persentil. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya, Risma Yunarti Putri, NPM 008, dan juga Zuliaika Wulansari, NPM 029, dan yang terakhir ada Malika Rifa Kusuma dengan NPM 062. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kuartil. Kuartil dapat diartikan sebagai nilai tertentu yang membagi himpunan menjadi 4 bagian sama besar. Nah, hal ini dapat berlaku ketika data sudah berurutan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Nah, penerapan kuartil ini dibagi menjadi 2, yaitu kuartil data tunggal dan juga kuartil data berkelompok ataupun data bergolong. Nah, letak dari kuartil ini dipengaruhi oleh banyaknya data. Untuk kuartil dilambangkan dengan huruf Q. Nah, kuartil terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kuartil pertama atau sering disebut juga dengan kuartil bawah, dan yang kedua ada kuartil kedua atau disebut juga dengan median, dan yang terakhir ada kuartil ketiga atau disebut juga dengan kuartil atas. Nah, kuartil pertama adalah nilai yang membatasi 25% data terbawah, sedangkan kuartil kedua adalah nilai yang membagi menjadi 2 bagian yang sama. Dan yang terakhir ada kuartil ketiga adalah nilai yang membatasi 25% data tertinggi. Nah, ini merupakan rumus untuk mencari letak dari kuartil. Nah, untuk memperdalam pemahaman kita di materi ini, mari kita selesaikan contoh soal yang ada. Nah, tentukan kuartil pertama, kedua, dan ketiga dari data di bawah ini. Data itu kan belum urut ya, sedangkan kuartil hanya berlaku ketika data sudah berurutan dari nilai yang terendah ke nilai yang tertinggi. Jadi kita urutkan terlebih dahulu menjadi 0, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9. Nah, untuk mencari letak kuartil pertama, kita menggunakan rumus yang telah kita ketahui, yaitu N ditambah 1 per 4. Nah, N-nya itu apa? N itu adalah jumlah data yang ada pada soal. Jadi di sini kan ada 12 data, jadi 12 ditambah 1 per 4 sama dengan 13 per 4 sama dengan 3,25. Nah, berarti nilai kuartil pertama berada di nilai data ketiga ditambah 0,25 dikali selisih antara data keempat dan data ketiga. Data keempat adalah 2 dan data ketiga adalah 1. Jadi nanti hasilnya adalah 3,2. Nah, untuk letak kuartil kedua sama saja, hanya bedanya kalau kuartil kedua kita kalikan dengan 2. Jadi 2 dikali 12 ditambah 1 per 4 sama dengan 26 per 4 sama dengan 6,5. Nah, berarti letak kuartil kedua berada di data ke-6 ditambah 0,5 dikali dengan selisih antara data ke-7 dengan data ke-6. Nah, hasilnya adalah 6,5. Nah, untuk letak kuartil ketiga, kita kalikan dengan 3, jadinya 3 dikali 12 ditambah 1 per 4 sama dengan 39 per 4 sama dengan 9,75. Berarti kuartil ketiga ini berada di data ke-9 ditambah 0,75 dikali selisih antara data ke-10 dan juga data ke-9, hasilnya menjadi 9,75. Selanjutnya ada kuartil data berkelompok atau kuartil data bergolong. Nah, jika pada distribusi frekuensi data bergolong, P adalah tepi bawah kelas kuartil ke-I, L adalah luas kelas, F besar adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke-I, F kecil adalah frekuensi kelas kuartil ke-I, dan N adalah banyaknya data, maka kuartil ke-I didefinisikan sebagai B ditambah L dikali I per 4N dikurangi F besar per F dengan I sama dengan 1,2,3. Nah, untuk memahami definisi yang tadi, jadi kita langsung terapkan saja di contoh soal. Nah, di sini terdapat tabel dan kita harus menentukan letak kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk mencari letak kuartil pertama, kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu I per 4 dikali N. I itu apa? I itu kuartil yang ingin kita ketahui. Jadi kalau ditanyakan kuartil pertama, I-nya diganti 1. Jadi 1 per 4 dikali 40 sama dengan 10.
Nah, di tabel ini 10 itu berada di kelas atau data ketiga. Nah, selanjutnya kita mencari B. B itu tepi bawah, dan untuk mencari tepi bawah kita harus melihat di kuartil pertama ini batas bawahnya kan 23, berarti 23 dikurangi 0,5, hasilnya nanti 22,5. Dan untuk F-nya, F besar yaitu jumlah frekuensi sebelum data tersebut. Jadi 5 ditambah 2 sama dengan 7. Dan untuk F kecilnya atau frekuensi pada data tersebut yaitu 10. Dan L-nya itu panjang kelas atau rentang kelas. Jadi kan di sini 23 sampai 28 itu ada 6. 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. B itu 22,5 ditambah L-nya 6 ditambah dikali 10 dikurangi 7 per 10 sama dengan 22,5 ditambah 6 dikali 3 per 10 sama dengan 22,5 ditambah 1,8 sama dengan 24,3. Nah, untuk mencari letak kuartil kedua ataupun ketiga sama kayak letak kuartil pertama, hanya berbeda di I-nya. Karena kita mencari letak kuartil kedua, berarti I-nya kita ganti 2, jadinya 2 per 4 dikali 40 sama dengan 20. Berarti B-nya sama dengan 28,5. F besarnya itu jumlah frekuensi sebelumnya yaitu 17, F kecilnya atau frekuensinya itu 12, dan panjang kelasnya itu 6. Jadi kita masukkan ke dalam rumus, jadinya 28,5 ditambah 6 dikali 20 dikurangi 17 per 12. Sama dengan 28,5 ditambah 6 dikali 3 per 12 sama dengan 28,5 ditambah 1,5 sama dengan 30. Nah, untuk kuartil ketiga, I-nya kita ganti 3, jadi 3 per 4 dikali 40 sama dengan 30. Nah, untuk tepi bawahnya yaitu 34,5, frekuensi sebelumnya itu 29, dan frekuensi datanya itu 7, untuk panjang kelasnya sama ya, 6, dan kuartil ketiganya berarti kita masukkan ke dalam rumusnya, 34,5 ditambah 6 dikali 30 dikurangi 29 per 7 sama dengan 34,5 ditambah 6 dikali 1 per 7. Hasilnya adalah 35,36. Jadi desil adalah nilai yang membagi seluruh data dari distribusi frekuensi menjadi 10 bagian yang sama besar dan masing-masing nilainya sebesar 1/10n. Ingat bahwa n adalah jumlah seluruh frekuensi. Desil ini bisa dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu desil data tunggal dan juga desil data kelompok. Selanjutnya kita akan memulai contoh soal dari desil data tunggal. Rumusnya, yang pertama kita harus mencari letak desil yang ditanyakan dulu. I ini adalah bilangan bulat dari 1 sampai 9. Kenapa 1 sampai 9? Karena desil itu kan membagi 10 bagian sama besar. Jadi yang nanti akan ditanyakan itu desil ke 1, 2, 3 sampai 9. Setelah ditemukan letak desil ke I, lalu hasilnya itu nanti kita kurangkan dengan I, dan itu akan menjadi D. Setelah kita menentukan letak DI, yang selanjutnya kita menentukan desilnya itu nilainya berapa sih.
Nah, rumusnya itu DI sama dengan XI atau data ke I ditambah D yang tadi saya bahas dikalikan X ke I plus 1 dikurangi X ke I. Untuk menambah pemahaman, kita akan masuk ke contoh soal mencari desil data tunggal. Terdapat data nilai pada pelajaran matematika kelas 11 pada suatu kelas di bawah ini. Ada 60, 75, 95, 80, 70, 65, 70, 85, 65, dan 90. Tentukanlah nilai desil ke-6 dari seluruh data nilai siswa di atas. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengurutkan data-data yang tertera di sini. Yang dari yang terkecil ke yang terbesar. Diperoleh 60, 65, 65, 70, 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Setelah mengurutkan, langkah selanjutnya yaitu kita akan menentukan letak desil ke-6. Rumusnya D6 sama dengan 6 per 10. N-nya tadi ini kan datanya ada 6, ada 10. Jadi 10 ditambah 1. 6 dikali 11 per 10 sama dengan 66 per 10. Jadinya 6,6. Jadi letak desil ke-6 itu ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di sini 6,6 sekitar di sini. Lalu kita akan menentukan nilai desil ke-6. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Sebelumnya kita harus mencari D dulu. Karena yang ditanyakan itu desil ke-6, berarti ini 6,6 dikurangi 6. Sama dengan 0,6. Selanjutnya kita masuk ke rumus ini. Jadi D6 sama dengan data ke-6 ditambah D dikalikan data ke-7 dikurangi data ke-6. D6 data ke-6-nya itu kan 75. Kita tulis 75 dan tadi D-nya itu 0,6. Jadi 75 ditambah 0,6 dikali 80 dikurangi 75 sama dengan 75 ditambah 0,6 dikalikan 80 dikurangi 75 itu 5. Jadi 75 ditambah 3 sama dengan 78. Jadi nilai desil ke-6 adalah 78. Selanjutnya kita masuk ke desil data kelompok. Untuk rumus letak desilnya masih sama seperti tadi, yaitu I dikali N plus 1 per 10. Rumusnya DI atau desil ke I sama dengan TB. TB itu tepi bawah ditambah P itu panjang kelas dikalikan dikalikan I per 10 N min FK. FK itu frekuensi kumulatif di kelas desil per FI atau frekuensi kelas desil. Oke, untuk frekuensi kumulatifnya sudah saya buat dan ini hasilnya. Setelah itu kita menentukan letak desilnya terlebih dahulu. Untuk letaknya kan yang ditanyakan desil ketiga, berarti I-nya adalah 3. Dikalikan N-nya 40 tambah 1 per 10. Jadinya 3 dikali 41 per 10 didapatkan 12,3. Kan sudah didapatkan 12,3. Jadi posisi atau letak nilai desil ketiga itu di 12,3. Nah, di mana nih kita lihat dari frekuensi kumulatifnya? Nah, pasti kan di sini ya posisinya. Jadi letak desil ketiga itu ada di kelas ketiga. Sebelum masuk ke rumus ini, kita tentukan dulu di unsur-unsurnya biar nanti itu lebih mudah gitu. Yang pertama,
TB atau tepi bawah, karena letak desilnya itu di kelas ketiga, maka tepi bawahnya di sini nih, 51 kurangi 0,5, jadinya 50,5. Setelah itu kita tentukan panjangnya dari 31 sampai 40 nih, jadinya panjangnya 10. Terus I itu kan karena yang ditanyakan desil ketiga, berarti I-nya itu 3, N-nya 40, lalu FK atau frekuensi kumulatif. Di kelas sebelumnya itu ada 3 dan 7. 3 ditambah 7 jadinya 10. Yang terakhir yaitu FI atau frekuensi kelas desil. Kan desilnya itu di sini di kelas 3. Jadi frekuensinya adalah 6. Kita masukkan ke rumus. Desil ketiga sama dengan tepi bawahnya itu 50,5 ditambah panjang kelasnya itu 10 dikalikan 3/10 kalikan 40 kurangi 10/6. 30 ini kan bisa dicoret, jadi 3 kali 4 12, 12 dikurangi 10 itu 2 dibagi 6 jadinya 1/3. Maka D3 sama dengan 50,5 ditambah 10 kalikan 1/3. Dari sini di 10 dikalikan 1/3 itu hasilnya 3,3. Nah, 50,5 ditambah 3,3 itu menghasilkan 53,8. Jadi desil ketiga nilainya adalah 53,8. Kemudian persentil. Menurut Sudijono 2006, persentil merupakan titik atau nilai yang membagi suatu distribusi data menjadi 100 bagian sama besar. Persentil adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besarnya, yaitu masing-masing sebesar 1%. Kemudian titik-titik pembagiannya ialah nilai-nilai persentil sebanyak 99 buah nilai yang disimbolkan dengan sampai dengan. Kemudian persentil pertama adalah sebuah nilai yang menyatakan 1% dari keseluruhan data atau observasi nilai lebih kecil dari dan 99%-nya lagi nilainya lebih besar dari nilai. Kemudian persentil kedua adalah sebuah nilai yang menyatakan bahwa 2% dari keseluruhan data atau observasi nilainya lebih kecil dari dan 98%-nya lagi nilainya lebih besar dari nilai. Kemudian persentil I adalah sebuah nilai yang menyatakan bahwa 1% dari keseluruhan data atau observasi nilainya lebih kecil dari dan 100% sampai 1%nya lagi nilainya lebih besar dari nilai. Kemudian ada dua macam persentil. Yang pertama ada persentil berkelompok dan tak berkelompok. Untuk persentil tak berkelompok dinyatakan dengan PI atau persentil ke I sama dengan nilai ke min I dalam kurung N+1/100. Kemudian untuk persentil berkelompok itu PI atau persentil ke I sama dengan B plus L kurung berawal I kali N/100 min F per F. F kecil ya untuk pembaginya. Kemudian dalam contoh soal disediakan tabel hasil pengukuran pipa mesin pada PT AGB. Kemudian, hitunglah nilai persentil ke-15 atau P15 dari data pengukuran pipa di samping. Untuk penyelesaiannya, pertama, kita harus mengetahui ukuran letak persentil ke-15, yaitu 15% terletak pada kelas 3. Nah, untuk kelasnya, kelas 3 itu di 67,5. Kemudian, kita cari I-nya sama dengan 3, untuk F besarnya 7, F kecilnya 10, dan N sama dengan 100, karena jumlah keseluruhannya 100.
Kemudian kita masukkan ke rumus persentil yang berkelompok. PI sama dengan B plus L kurung kurawal I kali N per 100 min F besar per F kecil. Kemudian kita masukkan 67,5 plus 3 dalam kurung kurawal 15 kali 100 per 100 min 7 per 10. Hingga ditemukan hasil yaitu 67,5 plus 2,4 sama dengan 69,9.